mencekam. Mendapatkan anugerah uang gaib karena tekun membaca sholawat. Kisah ini terjadi di selatan kota Yogyakarta. Latar waktu kejadian berada pada tahun 2010. Narasumber kita kali ini kita sebut saja namanya Pak Kasman. Tentu saja ini hanya nama samaran. Pak Kasman ini merupakan salah satu tamu ayah saya. Beliau adalah pribadi yang pemberani, pantang menyerah, dan sangat paham akan dunia supranatural. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi beliau memiliki semangat yang sangat tinggi. Diawali dengan menarik napas panjang, beliau mulai mengisahkan kisah nyata ini. Pada era tahun 2010, Pak Kasman mengalami masa yang sangat sulit. Bisa dikatakan beliau benar-benar dalam kondisi terpuruk. Pada saat itu, beliau tinggal bersama anak dan istrinya di rumah kontrakan yang sangat sempit. Keadaan semakin diperparah dengan kondisinya yang menganggur dan tidak memiliki penghasilan. Terlihat di sini, air mata Pak Kasman mengalir perlahan, menggambarkan kenangan pahit masa itu yang benar-benar hadir kembali di puncak ingatannya. Dengan suara yang bergetar, beliau melanjutkan ceritanya. Jadi, pada waktu itu, tepat di bulan Ramadan, saya bersama istri dan ketiga anak saya menjalankan ibadah puasa. Dalam hati, saya merasakan kesedihan yang begitu mendalam karena sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. Namun, karena saya berusaha tetap menjadi pribadi yang saleh, saya yakin pasti ada rezeki dari Allah untuk berbuka puasa. Sore itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Perasaan gelisah Pak Kasman semakin besar karena waktu berbuka puasa semakin dekat, tetapi belum ada makanan apapun untuk berbuka. Saat rasa gelisah itu mencapai puncaknya, tiba-tiba beliau mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu begitu halus tetapi terdengar tegas. Tubuh Pak Kasman langsung merinding hebat. Suara itu memberikan arahan agar beliau berjalan-jalan di area persawahan. Tanpa ragu, beliau segera berjalan ke arah persawahan yang kebetulan tidak jauh dari rumah kontrakannya. Sambil terus berzikir dalam hati, Pak Kasman melangkah perlahan. Terbayang di sana hamparan area persawahan yang begitu hijau, dihiasi angin yang bertiup lembut. Setelah beberapa saat berjalan, pandangan Pak Kasman tertuju pada sepetak rumput di pematang sawah. Terlihat di sana selembar uang 20.000 tergeletak di atas rumput. Dalam hatinya, sebenarnya ia merasa ragu untuk langsung mengambilnya. Namun, rasa ragu itu segera diabaikannya, dan dengan cepat ia memungut uang tersebut. Saat uang tersebut tersentuh tangan, hawa dingin dan sejuk terasa merayap masuk ke tubuh. Sekilas, bayangan putih berkelebat dengan sangat cepat. Perasaan takut pun muncul dalam hati Pak Kasman. Namun, karena ia memang sangat membutuhkan uang, perasaan aneh dan takut itu diabaikannya. Dengan langkah cepat, beliau bergegas ke warung dekat rumahnya untuk membeli makanan kecil dan air mineral untuk berbuka puasa. Setelah itu, beliau langsung berjalan menuju rumah. Ada perasaan syukur karena akhirnya ada makanan untuk berbuka. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan kesedihan yang begitu mendalam karena belum bisa membahagiakan keluarganya. Sesampainya di rumah, tepat saat azan maghrib berkumandang, beliau segera mengajak istri dan anak-anaknya untuk berbuka puasa. Sesaat setelah berbuka, Pak Kasman berdoa dengan sangat khusyuk.
memohon pertolongan Allah agar diberikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga kebutuhan makan keluarganya dapat tercukupi. Saat itu, jam menunjukkan pukul 8 malam. Terdengar ketukan di pintu rumah kontrakan. Dengan bergegas, Pak Kasman membukakan pintu. Di depan rumah terlihat seorang pemuda yang merupakan teman dari anak Pak Kasman. Alhamdulillah, di momen ini terasa doa Pak Kasman langsung terkabul. Anak Pak Kasman diajak untuk bekerja sebagai tukang parkir. Tentu saja tawaran ini diterima dengan senang hati. Ada perasaan sedikit lega di hati beliau. Setidaknya dari hasil kerja parkir anaknya, mereka bisa membeli makanan sederhana untuk sahur dan berbuka puasa. Detak jam terus berjalan. Pagi itu, cuaca terlihat sangat cerah. Tiba-tiba, ada tamu lagi yang datang menawarkan pekerjaan kepada istri Pak Kasman sebagai penjahit baju. Kebetulan, istri Pak Kasman memang sangat pandai dalam menjahit. Tentu saja, tawaran ini diterima dengan sangat senang hati. Perasaan lega begitu tergambar dari ekspresi wajah Pak Kasman. Dengan adanya pekerjaan ini, masalah keuangan mereka bisa sedikit teratasi. Malam itu, udara terasa sangat dingin, diiringi angin yang berhembus lembut. Di atas sajadah lusuhnya, Pak Kasman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diberikan rezeki berupa uang dalam jumlah besar, supaya bisa pindah ke kontrakan yang lebih layak dan memulai usaha dagang kecil-kecilan. Tak terasa, air matanya menetes saat doa-doa terucap. Di tengah kekhusyukan doanya, tiba-tiba terdengar lagi suara bisikan di telinganya. Suara itu begitu lembut, tetapi terdengar tegas. Bisikan tersebut mengarahkan Pak Kasman agar keesokan paginya berjalan-jalan di area pertokoan di pinggiran kota Yogyakarta. Mendengar bisikan itu, tubuh Pak Kasman langsung merinding hebat. Ada perasaan takut yang muncul di relung hatinya yang terdalam. Namun, ia meyakini bahwa suara bisikan tersebut berasal dari sosok gaib yang baik. Dengan penuh tekad, Pak Kasman pun memutuskan bahwa esok pagi ia akan berjalan-jalan di area pertokoan di pinggiran Yogyakarta. Detak jam terus berjalan. Pagi itu, cuaca terasa sangat panas. Terlihat Pak Kasman mulai melangkah perlahan, namun pasti menuju area pertokoan. Sebenarnya beliau merasa sedikit bingung dan bimbang, tidak tahu apa yang harus dilakukan di sana. Tenggorokannya terasa kering dan perutnya sangat lapar karena tadi malam ia hanya sahur dengan air putih. Sesampainya di pertokoan, beliau duduk di emperan toko. Suasana pagi itu begitu ramai dan sibuk dengan orang-orang yang berlalu lalang menjalankan aktivitas mereka. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa sudah 2 jam Pak Kasman duduk di emperan toko. Tiba-tiba, seorang satpam menghampiri dengan nada yang sopan dan ramah. Satpam tersebut bertanya, "Kenapa Bapak duduk di sini sejak tadi dan terlihat bingung?" Dengan suara agak pelan, Pak Kasman menceritakan tentang kesulitan hidup yang sedang dialaminya. Mendengar hal ini, satpam tersebut terdiam sejenak. Dari pancaran matanya, terlihat sosok pribadi yang baik dan suka menolong. Dengan diawali menarik napas panjang, satpam tersebut mulai bercerita bahwa ia memiliki kenalan seorang praktisi supranatural di daerah Jawa Timur. Kita sebut saja praktisi ini dengan nama Ki Guntur. Tentu saja ini hanya nama samaran. Satpam itu menegaskan bahwa Ki Guntur insya Allah bisa membantu menyelesaikan permasalahan Pak Kasman. Bahkan ia juga meyakinkan
bahwa Ki Guntur memiliki kemampuan untuk menarik uang gaib yang halal. Mendengar hal ini, hati Pak Kasman langsung bergetar hebat. Tiba-tiba, terdengar lagi suara bisikan halus di telinganya yang menyuruhnya untuk segera menemui Ki Guntur. Dengan penuh tekad, Pak Kasman meminta satpam tersebut untuk menuliskan alamat dan nomor telepon Ki Guntur. Dalam hatinya, ia berjanji akan segera mendatangi kediaman Ki Guntur di Jawa Timur. Waktu terus berjalan. Setelah dengan susah payah mengumpulkan uang, akhirnya Pak Kasman berhasil berangkat ke kediaman Ki Guntur di daerah Jawa Timur. Perjalanan terasa begitu lama dan melelahkan karena Pak Kasman hanya mampu naik bus kelas ekonomi. Sesampainya di terminal, beliau langsung turun dan duduk di halte bus. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Suasana terminal mulai sepi dan terasa sunyi. Setelah beristirahat beberapa saat, Pak Kasman melangkah menuju sebuah warung di pojok terminal. Terlihat di sana seorang ibu tua sedang duduk santai di depan warung. Dengan nada sopan, Pak Kasman bertanya kepada ibu penjaga warung tersebut mengenai alamat dan arah menuju rumah Ki Guntur. Alangkah terkejutnya Pak Kasman ketika mengetahui bahwa rumah Ki Guntur masih berjarak sekitar 10 km dari terminal. Untuk sampai ke sana, ia harus naik ojek karena jalan menuju rumah Ki Guntur merupakan jalan pedesaan yang melewati area persawahan yang sangat luas. Namun, karena uangnya sangat terbatas, Pak Kasman bertekad untuk berjalan kaki saja menuju rumah Ki Guntur. Malam itu, suasana begitu sepi dan mencekam. Jalan di area persawahan terasa gelap dan sunyi, hanya diiringi suara burung hantu dan jangkrik yang semakin menambah kesan menyeramkan. Kaki Pak Kasman terasa berat dan letih karena sejak tadi ia belum makan, hanya bertahan dengan minum air putih. Setapak demi setapak ia terus berjalan menelusuri jalan kampung yang membelah area persawahan. Tiba-tiba, dalam pandangannya, samar-samar terlihat sosok berwarna putih berdiri di pinggiran sawah. Seketika, aroma busuk seperti bangkai menyergap hidungnya. Dengan penuh waspada, ia mencoba mengamati sosok putih tersebut. Alangkah terkejutnya Pak Kasman ketika menyadari bahwa sosok itu adalah pocong bermata merah. Sosok menyeramkan itu menatapnya dengan tajam. Seketika, nyali Pak Kasman hampir runtuh. Namun, karena tekadnya sudah sangat bulat, ia tetap memaksakan langkah untuk terus berjalan menuju rumah Ki Guntur. Detak jam terus berjalan. Dengan langkah kaki yang terasa sangat melelahkan, akhirnya Pak Kasman tiba di rumah Ki Guntur. Terlihat rumah Ki Guntur begitu megah, dengan model joglo yang berdiri kokoh di bagian depan. Dengan perasaan takut dan ragu-ragu, Pak Kasman mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, tampak seorang laki-laki paruh baya mengenakan kemeja hitam. Sorot matanya begitu tajam, menggambarkan bahwa ia memiliki aura kebatinan yang sangat kuat. Orang itu adalah Ki Guntur. Setelah berbincang sejenak, akhirnya Pak Kasman dipersilakan masuk ke ruang tamu. Setelah berbasa-basi sebentar, akhirnya Pak Kasman menyampaikan segala keluh kesahnya. Dengan seksama, Ki Guntur mendengarkan setiap ceritanya. Setelah semua keluh kesah tersampaikan, Ki Guntur tampak terdiam sesaat. Lalu, setelah menarik napas panjang, ia memberikan saran kepada Pak Kasman. Ki Guntur menyarankan agar Pak Kasman rutin melaksanakan salat hajat setiap pagi setelah salat subuh.
lalu membaca sholawat sebanyak 5.000 kali. Setelah itu, ia harus keluar rumah dan berjalan mengikuti kata hatinya. Insya Allah, dengan cara ini, masalah Pak Kasman akan menemukan jalan keluar, ujar Ki Guntur. Mendengar saran tersebut, hati Pak Kasman terasa bergetar. Dengan niat dan tekad yang kuat, ia bertekad untuk melaksanakannya. Waktu terus berjalan. Singkat cerita, Pak Kasman sudah sampai di rumah kontrakannya, dan saat itu sudah memasuki waktu salat subuh. Pak Kasman segera menunaikan salat subuh, lalu melanjutkan dengan salat hajat. Terlihat Pak Kasman sangat khusyuk dalam menjalankannya. Setelah selesai, beliau langsung membaca sholawat sebanyak 5.000 kali, sesuai dengan arahan dari Ki Guntur. Dibutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk menyelesaikan amalan sholawat tersebut. Setelah selesai, Pak Kasman langsung bergegas keluar rumah untuk berjalan-jalan mengikuti kata hatinya. Saat itu, jam menunjukkan pukul 10 pagi. Dengan langkah penuh keyakinan, Pak Kasman mulai berjalan menelusuri jalanan di pinggiran kota Yogyakarta. Pagi itu, suasana tampak sibuk. Langkah demi langkah ia jalani sambil berzikir dalam hati, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki berupa uang dalam jumlah besar. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, Pak Kasman tiba di sebuah pasar tradisional. Suasana pasar masih ramai. Tiba-tiba terdengar lagi suara bisikan di telinganya. Suara itu menyuruhnya untuk melihat ke arah trotoar jalan. Alangkah terkejutnya Pak Kasman ketika melihat di atas trotoar terdapat uang pecahan 50.000 yang berserakan, jumlahnya ada 4 lembar. Ia terdiam sesaat mengamati situasi sekitar. Terlihat banyak orang berlalu lalang di atas trotoar, bahkan beberapa di antaranya menginjak uang tersebut. Namun, anehnya, tidak ada satupun yang menyadari keberadaan uang itu. Dengan langkah mantap, Pak Kasman mendekati uang tersebut dan segera mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam saku celananya. Saat uang itu menyentuh tangannya, tiba-tiba tercium aroma minyak wangi wisik yang sangat menyengat. Seketika, tubuh Pak Kasman langsung merinding hebat. Dengan perasaan yang bercampur antara bahagia dan takut, Pak Kasman bergegas berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, uang tersebut dimasukkan ke dalam kotak kayu sederhana dan ditutup rapat. Hari-hari pun terus berlalu. Setiap pagi, Pak Kasman selalu menunaikan salat hajat dan membaca sholawat sebanyak 5.000 kali. Setelah itu, ia kembali berjalan-jalan mengikuti kata hatinya. Ajaibnya, setiap kali berjalan-jalan, Pak Kasman selalu menemukan uang di pinggir jalan. Jumlahnya pun bervariasi, terkadang banyak, terkadang sedikit. Seperti biasanya, setiap kali sampai di rumah, uang yang ditemukan di jalan langsung dimasukkan ke dalam kotak kayu dan ditutup rapat. Waktu terus berlalu, tak terasa Pak Kasman sudah melakukan ritual ini selama 3 bulan lamanya. Setiap jalan-jalan pagi, beliau selalu menemukan uang. Pagi itu, saat berjalan-jalan, Pak Kasman bertemu dengan temannya yang memiliki usaha kafe di dekat kampus ternama di pinggiran Yogyakarta. Teman Pak Kasman ini menawarkan usaha kafenya untuk dioperkan kontraknya dengan harga yang lumayan besar. Sebenarnya, Pak Kasman sangat berminat, tetapi beliau paham akan kondisi keuangannya yang belum memungkinkan. Namun, tiba-tiba Pak Kasman teringat akan uang temuan yang dikumpulkannya setiap hari dan disimpan
di dalam kotak kayu. Lalu, dengan membaca bismillah, Pak Kasman meminta waktu kepada temannya untuk berusaha mencari uang agar bisa mengoper kontrak usaha kafe milik temannya tersebut. Setelah pembicaraan singkat ini, Pak Kasman segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah kontrakan, Pak Kasman langsung bergegas ke dalam kamar, tempat ia menyimpan uang temuannya di dalam kotak kayu. Dengan membaca bismillah terlebih dahulu, ia membuka kotak kayu tersebut. Alangkah terkejutnya Pak Kasman ketika melihat isi kotak itu penuh sesak dengan uang. Padahal, ia ingat betul bahwa kemarin pagi saat memasukkan uang ke dalam kotak, jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak sampai memenuhi kotak kayu. Namun, pagi itu, kotak kayu tersebut benar-benar penuh dengan uang. Dengan badan gemetar, Pak Kasman mulai menghitung uang yang ada di dalam kotak kayu. Ajaibnya, jumlah uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar biaya oper kontrak kafe. Bahkan, masih tersisa banyak. Singkat cerita, Pak Kasman akhirnya berhasil mengambil alih kontrak kafe milik temannya dan mulai menekuni usaha tersebut. Yang lebih menakjubkan, kafenya berkembang pesat dan selalu ramai pengunjung. Hal ini membuat kehidupan Pak Kasman berubah drastis dari seseorang yang sangat kekurangan menjadi orang yang berkecukupan. Pak Kasman pun sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap konsisten membaca selawat setiap pagi. Dan kisah ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe di channel Bayang Mencekam. Semoga channel ini dapat berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Kita akan bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.